Polisi mengatakan dia menawarkan jutaan dolar untuk membunuh suaminya yang terpisah dan tertangkap dalam operasi penyamaran di sebuah Starbucks. Dia mengaku bersalah, menjalani hukuman, dan masih menghadapi dakwaan kejahatan baru. Kini ada pembaruan mengejutkan dalam kasus itu, karena wanita yang jadi pusat kasus pembunuhan berencana ditemukan tewas. Dan perjalanan dari vonis itu hingga saat ini menimbulkan beberapa pertanyaan baru yang mengejutkan. Kami sedang membahas kasus yang dipresentasikan oleh Law and Crime. Saya Chris Stewart. Tatiana Remley, penunggang kuda asal California, pernah dengan tenang membahas cara membunuh suaminya yang terpisah dengan seorang petugas yang menyamar. Remley kemudian dinyatakan bersalah karena mengatur plot pembunuhan berbayaran bernilai jutaan dolar terhadap pria yang sedang ia ceraikan. Kasus ini terungkap usai operasi penyamaran polisi dan kebakaran rumah mencurigakan, menurut Departemen Sheriff Kabupaten San Diego. Para penyelidik mengatakan bahwa Remley menawarkan hingga 2 juta dolar untuk membunuh suaminya. Ini adalah seorang wanita dengan banyak uang, dan memang ada banyak uang yang terlibat dalam kasus ini secara umum. Namun, vonis bersalah padanya bukan akhir cerita ini. Usai menjalani hukuman dan masih menghadapi masalah hukum, muncul perkembangan baru yang mengejutkan. Tatiana Remley telah ditemukan meninggal dunia. Alasan momen itu terjadi adalah mengapa kita kini meninjau kasus ini kembali. Jadi, izinkan saya menggambarkan situasinya untuk Anda, karena sepertinya wanita ini, Tatiana Remley, dia tampak memiliki segalanya. Dia tinggal di daerah yang indah di negara ini, di California Selatan. Dia memiliki kecintaan terhadap hewan, dia juga punya sumber daya untuk berinteraksi dengan hewan-hewan itu. Maksud saya, kuda itu mahal, wanita ini punya uang. Tatiana Remley, penunggang kuda asal California, menurut catatan pengadilan pernah hidup sangat terbuka dan kaya bersama suaminya, Mark Remley. Catatan pengadilan dan laporan menunjukkan bahwa pasangan ini memiliki beberapa properti bernilai tinggi, dan mereka bergaul di lingkungan sosial dan bisnis yang cukup elit selama pernikahan mereka. Remley dilaporkan merupakan seorang eksekutif teknologi yang sudah lama berkecimpung di bidangnya. Dia membantu mengembangkan perusahaan perangkat lunak menjadi bernilai jutaan dolar. Dia kemudian juga mewarisi kekayaan yang signifikan melalui kepemilikan keluarga. Kita tidak sedang membahas orang yang baru mendapat uang dari kariernya, melainkan pria yang sudah kaya dan memiliki uang lama dari keluarganya. Mantan rekan bisnis menyebut Remley sebagai kekuatan utama di balik banyak usaha pasangan itu, mengatakan kepada News Nation bahwa dia sering jadi pemimpin utama dan orang yang mendorong ide-ide ke depan, entah itu baik atau buruk. Dan saya akan membahas lebih lanjut tentang itu sebentar lagi. Karena menurut dokumen pengadilan sebelumnya dan wawancara media, keduanya pertama kali bertemu secara kebetulan di sebuah Starbucks di California Selatan. Sekarang Starbucks adalah detail ini agak ironis mengingat apa yang akan saya ceritakan tentang kejadian selanjutnya dalam kasus ini dan pernikahan mereka sekarang. Mereka menikah pada 2011 dan menjadi terkenal di California Selatan setelah meluncurkan usaha ambisius, yaitu pertunjukan akrobatik berkuda. Bayangkan Cirque du Soleil tapi pakai kuda. Pernah dengar dressage? Maksud saya, pertunjukan ini banyak seperti itu. Namanya Valatar dan diadakan di Del Mar Fairgrounds. Sekarang itu adalah tempat San Diego County Fair. Menurut laporan dari San Diego Union Tribune, pada saat itu, produksi ini seambisius dan seberisiko apapun ternyata memang seperti itu. Dan bukan dalam arti yang baik, karena pertunjukan ini runtuh setelah hanya beberapa kali penampilan saja. Dan ini bukan hanya kegagalan pertunjukan dari segi reputasi bagi pasangan ini, tapi juga kegagalan dari segi bisnis. Bukan hanya untuk mereka, tapi juga vendor dan penampil yang sudah dikontrak acara ini. Karena banyak dari mereka yang tidak dibayar. Dan ketika kamu melihat pernikahan ini dan apa yang akhirnya menjadi kisah yang sangat menghantui dan tragis, pertunjukan ini bisa dibilang menandai awal dari kehancuran finansial dan pribadi yang panjang bagi keluarga Remley. Mantan staf kemudian mengatakan kepada wartawan bahwa produksi itu menghabiskan jutaan dolar
dan uang yang berasal dari para investor sebelum akhirnya runtuh. Hal itu memaksa likuidasi aset dan memicu proses kebangkrutan. Seorang mantan rekan menggambarkan proyek ini sebagai kacau di balik layar, mengatakan bahwa masalah kendali kreatif dan konflik internal telah menghantui pertunjukan ini jauh sebelum malam pembukaan. Pada tahun 2017, Tatiana dan Mark Remley muncul di serial dokumenter Showtime berjudul Naked SNCTM yang mengikuti anggota klub seks eksklusif yang hanya bisa diikuti melalui undangan dan dikenal dengan gaya hidup berbagi pasangan. Sekarang di acara tersebut, keduanya secara terbuka membicarakan hubungan mereka, menggambarkan seks sebagai inti dari pernikahan mereka, dan menampilkan diri mereka sebagai pencari sensasi yang tertarik pada risiko dan berlebihan. Di salah satu episode, Remley menggambarkan dirinya suka mendorong batasan. Mark mengatakan bahwa keintiman dan eksperimen adalah inti dari hubungan mereka. Pernyataan-pernyataan itu kemudian muncul kembali saat para penyelidik dan mantan rekan mencoba memahami dinamika pasangan ini. Karena, kamu tahu, tidak ada penilaian di sini. Saya rasa adil mengatakan mereka tidak menjalani gaya hidup biasa. Sekarang, mantan rekan bisnis mengatakan, sekitar tahun 2017 periode itu jadi titik balik lain bagi keluarga Remley. Karena Anda punya mantan rekan, namanya Eric Martonovich. Dan dia tampil di News Nation. Dan dia membicarakan bagaimana gaya hidup yang digambarkan di acara itu sebenarnya mencerminkan apa yang dia saksikan sendiri di balik layar. Ini bukan acara televisi realitas yang tidak menunjukkan kenyataan, katanya. Itu sebenarnya sangat akurat dengan seperti apa pasangan ini. Dia menggambarkan gaya hidup pribadi pasangan itu sebagai semakin kacau, sering melampaui batas, dan sulit bagi orang-orang di sekitar mereka untuk menghadapinya. Dan itu juga sudah sangat berarti mengingat gaya hidup mewah yang mereka jalani, yang sekarang dikenal orang-orang tentang mereka. Sumber yang sama mengklaim pasangan itu mencoba melibatkan teman dan rekan dalam kehidupan pribadi mereka dengan cara yang dianggap banyak orang tidak nyaman. Itu termasuk undangan-undangan yang mengaburkan batas antara profesional, sosial, dan hubungan pribadi. Hal itu akhirnya membuatnya memutuskan hubungan sepenuhnya dengan keluarga Remley. Menurut mantan rekan tersebut, Remley sering membangun citra publik yang sangat terkontrol dengan hati-hati. Dia mengatakan kepada News Nation bahwa Tatiana menampilkan dirinya sebagai sosok yang luar biasa. Kadang-kadang, dia mengadopsi identitas dan nama samaran yang terinspirasi dari Rusia yang menurutnya lebih merupakan hasil rekayasa daripada asli, menggambarkannya sebagai bagian dari pertunjukan dan bagian dari penciptaan diri sendiri. Sekarang, serial Showtime yang sejak itu telah berakhir, kemudian menjadi acuan bagi para penyelidik dan media saat pertanyaan-pertanyaan tentang kontrol kekuasaan dan dinamika psikologis di dalam pernikahan semakin banyak selama dekade berikutnya. Berkas pengadilan menunjukkan bahwa pernikahan pasangan tersebut berulang kali putus nyambung dengan beberapa kali berpisah dan rujuk sebelum akhirnya mereka mengajukan perceraian. Sekarang, dalam berkas perceraian, Remley menuduh suaminya melakukan kekerasan. Tuduhan itu berulang kali dibantah olehnya. Eric Martonovich, pria yang muncul di News Nation, dia mengatakan tidak percaya Mark Remley mengatur kekerasan yang disebutkan Tatiana Remley. Sebaliknya, dia menyatakan Tatiana yang sering melakukan hal itu, berusaha membuat orang bertindak, lalu menegaskan bahwa dinamika itu sesuai pola lama yang pernah dia lihat. Situasi kemudian meningkat secara dramatis pada musim panas tahun 2023 menurut Departemen Sheriff Kabupaten San Diego. Para deputi dipanggil pada 2 Juli 2023 ke kebakaran rumah di rumah bergaya peternakan milik pasangan itu di wilayah San Diego County yang tidak berstatus kota. Ketika para deputi tiba, mereka menghubungi Tatiana Remley di properti tersebut dan mereka mengatakan bahwa mereka menemukan dia memiliki beberapa senjata api dan amunisi. Jadi sekarang situasi pasangan yang sedang menjalani perceraian, yang sudah berpisah, mungkin sebuah pernikahan yang beracun sedang berakhir. Tentu saja, orang-orang yang suka melampaui batas, terutama menurut teman mereka, TATIANA. Sekarang kita bicara soal senjata, jadi ini mulai menakutkan. Tatiana ditangkap malam itu atas tuduhan terkait senjata dan pembakaran.
Penyelidik datang memeriksa kebakaran ini, namun kebakaran rumah itu baru permulaan. Keesokan harinya, pihak berwenang mengatakan bahwa penyelidik menerima informasi bahwa Remley berusaha menyewa seseorang untuk membunuh Mark, suaminya yang terpisah. Menurut Departemen Sheriff, seorang kenalan bersama memberitahu Mark Remley yang kemudian melapor ke polisi. Detektif meluncurkan penyelidikan pembunuhan berbayar dan mereka mengatur sebuah operasi penyamaran. Pada tanggal 2 Agustus 2023, menurut penegak hukum, Remley bertemu dengan seorang detektif sheriff yang menyamar sebagai pembunuh bayaran di sebuah Starbucks di San Diego County. Ingat, Starbucks itu di mana? Mark akhirnya bertemu dengan Tatiana secara kebetulan dan dari situlah hubungan mereka dan sebenarnya seluruh cerita ini dimulai. Pihak berwenang menuduh bahwa selama pertemuan itu Remley Tatiana memberikan instruksi rinci tentang bagaimana dia ingin suaminya dibunuh dan bagaimana jasadnya harus dibuang. Dia menjadi sangat spesifik. Penyelidik mengatakan bahwa dia menawarkan pembayaran jutaan dolar dan dia membawa senjata api serta mata uang Amerika Serikat sebagai uang muka. Jadi ada beberapa bukti kunci yang sering kita lihat. Polisi terlibat dalam kasus di mana mereka menyamar sebagai seseorang seperti pembunuh bayaran dan berusaha menangkap seseorang. Siapa yang mencari pembunuh bayaran? Tatiana ditangkap di lokasi kejadian. Menurut catatan pengadilan, dia didakwa dengan permintaan pembunuhan dan beberapa pelanggaran senjata. Dia kemudian mengaku bersalah atas permintaan pembunuhan dan dia dijatuhi hukuman 3 tahun 8 bulan penjara negara bagian. Laporan dari NBC San Diego dan People menunjukkan bahwa pada akhirnya dia hanya menjalani hukuman sekitar 1 tahun sebelum dibebaskan. Tetapi bahkan setelah menjalani hukuman, masalah hukumnya belum selesai. Menurut kantor Kejaksaan Distrik San Diego County, Remley kembali ditangkap pada bulan September terkait dengan kebakaran rumah sebelumnya dan dia didakwa dengan pembakaran berat. Dia mengaku tidak bersalah dan sedang menunggu jadwal sidang berikutnya. Namun, saat kasus itu akan kembali ke pengadilan, Tatiana Remley ditemukan tewas. Pihak berwenang mengonfirmasi bahwa Remley ditemukan pada 18 Desember di luar sebuah bar, meskipun tidak ada rincian lebih lanjut yang diberikan. Namun pejabat kemudian mengatakan bahwa kematiannya sedang diselidiki dan telah dinyatakan sebagai akibat perbuatan sendiri. Penegak hukum belum merilis rincian lengkap tentang kematiannya, dan pihak berwenang mengatakan tidak ada indikasi bahwa orang lain terlibat. Bergabunglah bersama kami membahas kasus ini. Detektif Eric Barnes, senang Anda hadir di Law and Crime. Kisah ini memiliki banyak lika-liku, banyak perubahan, dan banyak lapisan di dalamnya. Ada juga aspek uangnya yang selalu menarik perhatian orang. Sebagai penegak hukum, dari awal hingga sekarang, apa yang paling menonjol menurut Anda dalam kisah ini? Anda tahu, ini adalah situasi lain di mana Anda melihat seseorang yang terlibat dalam Anda tahu sebuah kejahatan dan mungkin sangat minim pengalaman menghadapi kejahatan, memiliki sangat sedikit pengalaman dalam menghadapi tingkat kejahatan seperti ini. Ini adalah tingkat yang sangat tinggi. Penjahat biasanya berkembang hingga melakukan pembunuhan. Mereka tidak langsung merencanakan pembunuhan dan jika dilihat dari akar penyebab serta motivasinya, tampaknya didorong motif keuangan. Ya, dan tampaknya mereka menjalani gaya hidup yang cukup eksentrik, setidaknya bisa dibilang begitu. Dan mereka punya pertunjukan kuda yang gagal total, lalu mereka mulai merasakan tekanan keuangan yang berdampak. Dia akhirnya pergi ke Starbucks dan bertemu polisi yang diyakini sebagai pembunuh bayaran. Dan saya perhatikan bahwa dalam kasus yang dimiliki polisi terhadapnya adalah, kamu tahu, uang yang dia bawa bersamanya. Dia membawa pistol ke pertemuan ini. Apa saja yang termasuk selain hanya dirinya, mungkin direkam mengatakan bahwa dia ingin seseorang mati. Apa sebenarnya yang Anda butuhkan ketika Anda membangun kasus terhadap seseorang yang berpikir akan menyewa pembunuh bayaran untuk melakukan pembunuhan? Anda tahu ini adalah fase yang sangat penting dalam penyelidikan yang jelas ingin Anda lakukan karena Anda sedang berjalan di garis tipis antara penjebakan. Jika percakapannya sepihak dan dipimpin oleh penegak hukum, di mana Anda mencoba menuntunnya ke arah ini untuk membuatnya mengakui kesalahannya sendiri. Anda sebaiknya membiarkan mereka bicara dan mendengar apa yang sebenarnya direncanakan, karena mungkin bukan pembunuhan berbayar.
Oh, tapi Anda ingin mendengarnya dengan kata-kata mereka sendiri, dari sudut pandang mereka sendiri, dan menangkap pemikiran mereka. Dengan begitu, Anda akan tahu persis apa yang sebenarnya mereka coba lakukan. Hal penting yang Anda butuhkan adalah tindakan lanjutan. Dan itu bisa berupa pembayaran tunai, bisa berupa mobil, seseorang menyediakan kendaraan, atau bisa juga berupa senjata api. Dalam kasus ini, dia memiliki 2 dari 3 hal itu, uang dan senjata yang dibawanya. Bisakah Anda membuat kasus jika seseorang tidak membawa barang tersebut, namun dia terekam mengatakan ingin menyewa seseorang untuk menghabisi mantan suaminya yang saat itu sedang berpisah dengannya? Bisakah Anda tetap membangun kasus meski tanpa bukti? Mungkin uang atau senjata yang dibawanya bisa jadi bukti, bukan sekadar kata-kata. Menurut saya, pada tahap itu Anda hanya punya rencana dan masih perlu sesuatu yang lebih nyata untuk membentuk konspirasi tersebut. Karena saat ini Anda hanya sedang berbicara, dan hal itu bisa dengan mudah dipatahkan oleh pengacara pembela yang mengatakan, "Hey, dia hanya memiliki pemikiran-pemikiran ini, dan pada saat itu semua itu hanyalah pemikiran dan percakapan saja." Sebenarnya dia tak pernah benar-benar ingin melakukannya. Karena itu, hukum di banyak negara bagian mewajibkan tindakan nyata dan terbuka. Itu lebih dari sekadar percakapan atau pemikiran saja. Kamu akan membutuhkan sesuatu yang lebih konkret, yang benar-benar bisa kamu pegang, yang sekali lagi seperti yang saya katakan biasanya berupa pembayaran. Dalam kebanyakan kasus, Ketika kamu membicarakannya, tampaknya dia tidak memiliki riwayat seperti itu. Dia bukan penjahat karier. Saya tahu kamu bilang, biasanya orang berkembang jadi pembunuh, dan di kasus ini, mereka keluar dari Starbucks. Dia membawa semua yang menurutnya akan dibawa oleh orang yang dia kira adalah pembunuh bayaran. Menurutmu, apa saja kesalahan pemula yang kamu lihat dari seseorang, bukan dalam istilah olahraga, tapi seperti kesalahan pemula pada umumnya? Faktanya, dalam kasus pembunuhan berencana, seseorang yang sudah berpengalaman hampir tak memiliki batasan dalam bertindak. kamu tahu biasanya penjahat yang sudah berpengalaman. Saat pertama bertemu, mereka tidak langsung berkomitmen melakukan kejahatan bersama, melainkan ingin mengenal orang itu dulu. Pada akhirnya mereka berhasil lolos dari pembunuhan itu. Untuk pembunuhan bayaran akan sangat bergantung pada seberapa baik penembakmu, seberapa hebat pembunuh bayaranmu, seberapa terhitung langkah-langkahnya. Satu kesalahan pembunuh bayaran bisa membuat semua orang masuk penjara, jadi ini mirip proses wawancara. Dan menurut saya, khusus untuk kasus dia, ada motif keuangan, dan saya rasa itulah yang menjadi kejatuhannya sepertinya. Selain itu, dia ada sedikit rasa putus asa di mana dia tidak hanya mencari seseorang untuk melakukannya, tapi dia juga ingin itu terjadi secepat mungkin. Dan menurut saya, setiap kali kamu terburu-buru dalam merencanakan, dan kamu tahu, kamu sangat fokus pada tanggal dan waktu daripada merencanakan dengan hati-hati, akan ada banyak kesalahan yang terjadi. Dia menawarkan 2 juta hingga 2 juta kepada petugas polisi yang dia kira adalah seorang pembunuh bayaran. Itu adalah jumlah uang yang sangat besar. Maksud saya tahu kita pernah membahas kasus di mana kamu tahu operasi penyamaran yang sangat mirip dilakukan oleh polisi. Biasanya itu dari golongan ekonomi bawah. Mereka tawarkan 50.000 tapi mendengar angka 2 juta, menurutmu itu menunjukkan apa? Pola pikirnya saat itu sampai dia rela menawarkan uang sebanyak ini untuk diduga membunuh suaminya, Chris? Jumlah uang sebanyak itu sangat menunjukkan pola pikirnya saat itu. Dia benar-benar serius. Ini bukan sekadar ide yang dia pertimbangkan bolak-balik. Dia udah berkomitmen dan dia ingin seorang pembunuh bayaran yang juga sama berkomitmennya seperti dirinya. Jadi hadiah 2 juta itu ada untuk memastikan bahwa, hey, begitu kita mulai, saya ingin ini benar-benar selesai. Saya tak butuh keraguan atau pengkhianatan. Saya hanya butuh komitmen penuh dan akan membayarmu dengan baik. Pada saat yang sama, ini salah satu situasi di mana jika dia begitu putus asa ingin suaminya dibunuh dan meminta orang lain melakukannya dengan bayaran 2 juta, kamu pasti khawatir. Bagi polisi, saat dia pergi, pertemuan itu seperti, apakah ini seseorang yang akan mengambil senjatanya dan kemudian dia sendiri yang akan melakukannya? Kurasa. Apa biasanya perbedaan antara orang-orang yang sayangnya dalam situasi rumah tangga ketika semuanya sudah sangat buruk dan beracun, mereka memilih untuk mengambil tindakan sendiri dibandingkan dengan seseorang yang sebenarnya Anda tahu motivasi untuk pergi keluar sana dan berpikir bahwa mereka bisa menyewa pembunuh bayaran? Memang ada. Banyak orang terjebak dalam situasi rumah tangga yang ingin dihindari dan tidak tahu harus berbuat apa. Saya rasa kebanyakan dari mereka lebih memilih jadi korban daripada menyakiti orang lain. Dan menurut saya,
Khususnya dalam kasus ini, yang menonjol bagi saya adalah saya melihat ada tuduhan kekerasan dalam rumah tangga. Saya tidak bilang itu tidak bisa dipercaya atau tidak benar, tapi saya juga percaya bahwa yang memotivasi kasus ini adalah bagian keuangannya. Kamu tahu, dia sebenarnya bisa meninggalkannya karena mereka sudah mulai proses perceraian. Dia sebenarnya bisa melanjutkan hidup tanpa membunuhnya, tetapi membunuhnya justru memberinya keuntungan finansial lebih besar. Jadi kamu tahu, perceraian adalah cara untuk melarikan diri dari kekerasan dalam rumah tangga. Tapi kamu butuh dia mati agar bisa mendapatkan uangnya. Setelah pertemuan seperti ini, ketika kamu menjalankan operasi penyamaran dan kamu tahu dia mengatakan beberapa hal yang sangat mengkhawatirkan. Dia jelas punya bukti bahwa dia tidak hanya sekadar bicara, bahwa dia benar-benar ingin ini dilakukan dan dia meninggalkan Starbucks itu. Apa yang terjadi selanjutnya bagi penegak hukum? Karena saya yakin pasti ada ketakutan bahwa ini adalah seseorang yang begitu putus asa sehingga mungkin dia melewati batas itu dan kemudian dia melakukannya sendiri. Kamu tahu, operasi pengawasan yang intens harus dilakukan. Karena pada titik ini, tidak terlalu berlebihan untuk mempercayai hal itu. Mungkin dia sedang melakukan percakapan ini dengan beberapa orang, dan dia akan pergi dengan siapapun yang pertama kali menjawab telepon. Jadi sekarang setelah kamu sadar dan telah diberitahu tentang ancamannya, itu adalah tanggung jawabmu untuk memastikan kamu terus mengawasinya sampai kamu bisa menangkapnya. Seperti yang kamu bilang, dia bisa bertindak sendiri kapan saja atau menemukan orang yang mau bergerak lebih cepat. Kamu tahu, ada kalimat klise bahwa uang tak bisa membeli kebahagiaan. Banyak contohnya, seperti pemenang lotre yang akhirnya bangkrut dan depresi. Tapi kamu juga melihat seseorang seperti ini dan sepertinya dia punya begitu banyak hal yang mendukungnya. Dia memiliki segala harta benda yang kamu inginkan. Seberapa sering kamu melihat orang dengan tingkat pajak seperti ini, di mana uang tampaknya tak bisa menyelesaikan masalah mereka? Kamu tahu, menurutku, kamu tahu, ada pepatah relevan untuk kasus ini, bukan soal berapa banyak yang dihasilkan, tapi berapa banyak yang dihabiskan. Jadi kamu mungkin memiliki penghasilan tinggi, tapi gaya hidup yang mengikuti penghasilan itu seringkali membuat orang terjebak ingin terus stigma ini dan mencoba mengikuti gaya hidup orang lain. Dan menurut saya itu yang penting baginya. Dia sudah hidup di tingkat tertentu dan saya rasa mungkin ada kekhawatiran setelah dia bercerai, apakah dia masih bisa mempertahankan gaya hidup mewah ini. Jadi yang lebih penting baginya saat itu adalah melanjutkan gaya hidupnya dibandingkan benar-benar memiliki suaminya yang masih hidup. Dan pada akhirnya, dia menghabiskan sekitar 1 tahun di penjara. Dia divonis 3 tahun atas pembunuhan, persekongkolan pembunuhan berbayar, dan insiden di Starbucks. Tapi dia masih menghadapi tuduhan terkait dugaan pembakaran di sebuah rumah yang terjadi beberapa tahun lalu. Kenapa dia, menurutmu, ini seperti penyelidikan bertahap, di mana dia mengaku bersalah atas tuduhan serius, yaitu berusaha meminta seseorang membunuh suaminya yang terpisah. Namun, meski sudah keluar, dia tetap harus menghadapi masalah hukum atas tuduhan serius lain dalam kasus dugaan pembakaran. Tapi kenapa hal seperti itu dilakukan secara bertahap seperti ini, bukannya sekaligus? Mungkin pengacaranya tak bisa memaksakan batas dan mencoba menyelesaikan semuanya sekaligus. Kamu tahu, aku juga agak penasaran soal itu. Biasanya apa yang akan terjadi? Seseorang akan datang menghadapi tuduhan dan mengaku bersalah. Sebagian besar jaksa ingin menyelesaikan kasus itu dengan cepat dan mudah. Jadi setelah seseorang mengaku bersalah, biasanya kamu akan mencoba membuat mereka mengaku bersalah di semua kasus. Karena pada saat itu mereka sudah mengibarkan bendera putih, mereka bilang, "Hey, kalian sudah menangkap saya." Jadi kamu ingin mencoba menyelesaikan sebanyak mungkin tanpa harus masuk ke ruang sidang. Jadi saya benar-benar tertarik dengan hal itu. Saya hanya bisa memikirkan kemungkinan beberapa kasus ini diadili di ruang sidang berbeda. Bisa jadi kasus pembakaran itu ditangani oleh yurisdiksi yang berbeda. Ya, dan kamu juga pasti bertanya-tanya. Maksud saya tahu kasus pembakaran itu, kamu tahu membutuhkan waktu yang cukup lama, kamu tahu, sayangnya, kamu tahu, dia akan menghadapi tuduhan-tuduhan ini. Dia akhirnya, menurut polisi, seperti mengakhiri hidupnya sendiri. Jadi kasus itu tak akan pernah selesai, atau bisa dibilang kini sudah selesai. Menurutmu, bagaimana kamu melihat akhir cerita ini? Rasanya memang begini, banyak bagian terasa tragis, tahu kan? Tak peduli pendapat orang tentangnya, menurutku hidupnya tampak hebat. Namun, pernikahannya berakhir buruk. Pertunjukan kuda mereka gagal dan menyebabkan kerugian jutaan dolar. Dan kemudian, kamu tahu, pada akhirnya,
kamu hanya melihat spiral ini terus berlanjut. Dalam penegakan hukum, seberapa sering kamu melihat orang-orang menempuh jalan seperti itu, bahwa ketika satu hal berjalan buruk, semuanya jadi berantakan satu demi satu? Ya, kamu tahu itu sangat disayangkan dan menurutku yang sangat menarik dari kasus-kasus seperti ini adalah bagaimana biasanya seseorang terlihat normal. Mereka tampak memiliki kehidupan yang diinginkan oleh sebagian orang yang kurang beruntung. Jadi kamu menghabiskan hidupmu dengan bekerja keras, berkorban untuk mencapai titik tertentu, lalu semuanya mulai berantakan. Menurutku satu benih atau ide buruk saja bisa membuat segalanya berantakan dan menyebabkan efek bola salju. Keputusan buruk beruntun akhirnya berujung penangkapan. Sekarang kamu menghadapi tuntutan, mengaku bersalah lalu dipenjara. Jadi gaya hidup yang kamu perjuangkan keras untuk dipertahankan dan dimiliki akhirnya diambil darimu. Kamu sudah pernah merasakan penjara, dan sekarang apa yang menantimu dari tuduhan pembakaran ini bisa jadi hukuman penjara yang lebih lama. Akhirnya meski menyedihkan, dia memutuskan tak ingin lagi dibalik jeruji besi. Ya, dan kamu membicarakan tentang dia yang kehilangan gaya hidup mewah yang tampaknya dia miliki hanya karena masalah keuangan dalam pernikahannya. Kamu tahu, kembali ke penjara maksudku, itu pasti sesuatu yang benar-benar membuat segalanya jadi sulit untuknya. Kalau soal itu, aku selalu merasa kasus pembunuhan bayaran itu menarik. Karena seringkali kita hanya benar-benar mendengarnya saat orang itu ditangkap dan kita jarang mendengar tentangnya. Kamu tahu, orang misterius yang kamu temui di Starbucks saat minum latte dan berbincang, bukan seperti milik kita. Aku rasa aku pernah menanyakan ini padamu sebelumnya, tapi maksudku, apakah pembunuh bayaran itu benar-benar ada? Karena kamu sering lihat di film seperti Hitman, pria itu tiba-tiba muncul. Tapi sering rasanya tidak begitu. Aku sering melihat kasus orang seperti itu karena aku di penegak hukum. Seberapa sering ada orang seperti itu di dunia nyata? Siapa yang datang ke Starbucks, minta 2 juta, dan berkata, ini pekerjaan saya akan mengurusnya untukmu. Dan Chris, kau tahu, menurutku orang Amerika rata-rata, satu-satunya pengalaman mereka dengan pembunuh bayaran pasti hanya lewat naskah Hollywood, kau tahu, atau film di saluran oksigen. Tapi memang ada pembunuh bayaran sungguhan yang benar-benar ada, mereka memang ada. Di dunia gelap kejahatan, kau benar-benar harus hidup dalam dunia sehari-hari melakukan kejahatan dan menyadari hal itu. Oke, orang ini punya rekam jejak kriminal untuk hal seperti ini, dan biasanya orang-orang yang mau melakukan itu memang punya rekam jejak seperti itu. Mereka tak akan menemuimu di Starbucks karena kamu sudah dikenal. Dan ada kemungkinan saksi kalau seseorang mendengar percakapan ini, mereka akan memberitahu orang lain tentang apa yang mereka dengar. Dan sekarang ada rekaman video. Jadi pola pikir saat berurusan dengan seseorang yang bersedia melakukan pembunuhan seperti itu. Warga biasa tidak akan mengenal orang seperti itu. Dan menurut saya itu sama berbahayanya. Dan dalam situasi ini kamu tahu, bagus ada yang memberi info itu. Dan mereka tak melakukannya hanya demi 2 juta. Siapa sih yang tak butuh 2 juta? Kamu tahu, menurut saya orang yang memberikan informasi itu kepada polisi, kamu tahu. Saya salut pada mereka yang berani bicara dan melapor karena itu bisa menyelamatkan nyawa. Kamu pasti memikirkan Starbucks. Menurut saya, salah satu alasannya karena ada kamera dan semua orang mungkin mendengarkan. Saya tidak tahu seberapa besar Starbucks, tapi biasanya kamu bisa mendengar percakapan siapa saja di sana. Gagasan bahwa kamu membicarakan pembunuhan berencana dan itu dianggap sebagai sesuatu yang rahasia itu benar-benar aneh. Jelas, cerita ini kembali mengambil arah tragis setelah beberapa kali mengalami kejadian serupa sepanjang perjalanan ceritanya. Detektif Eric Barnes, senang Anda hadir di Law and Crime. Terima kasih sudah berdiskusi dengan kami. Terima kasih Chris, terima kasih sudah mengundang saya. Itu saja untuk On The Case dari Law and Crime. Berlangganan di YouTube dan Spotify, saya Chris Stewart. Sampai jumpa.